Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Tabuhan Dol. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dang Ferry dan juga Dang Rudi. Nah Dang, kita ada di segmen terakhir nih Dang, berkaitan dengan tema kita hari ini Tabuhan Dol. Ya. Ini satu hal yang menarik yang ingin saya bahas di segmen terakhir ini sebelum nantinya ditutup dengan pesan sekaligus harapan berkaitan dengan tema kita hari ini Dang. Jadi kan anak muda ini dikenal dengan kreativitasnya. Kreativitas ini kan tanpa batas ya, Dang. Ya. Terkadang di beberapa kesenian di bidang lain, Dang, contoh misalkan musik tradisional misalkan, ada yang menganggap bahwa oh ini sakral nih, saklek nih, tidak bisa dikembangkan. Ada yang misalkan anak muda musik tradisional ini digabungkan dengan musik disc jockey misalnya atau DJ. Wah, ini banyak pro kontranya juga. Ya. Nah, kalau di alat musik dol ini, Dang, ini ada batasan-batasan tertentu nggak? Sehingga anak muda ini nggak bingung dalam mengembangkannya. Dang Rudi. Ya. Kalau sampai saat sekarang, kalau dol nggak ada batasannya. Selagi pengemasannya bagus, indah, apa salahnya? Tetapi jangan lari dari tradisi kita. Oke. Itu aja. Oke, yang lari dari tradisi ini yang seperti apa nih, Dang? Karena supaya anak-anak muda kita juga memahami. Kalau misalnya kita, ya tadi kalau kita misalnya dol ini dibawa ke DJ, rasanya nggak enak lah gitu ya. Musik DJ gitu kan nggak enak rasanya. Ya. Seperti apa lagi dol ini? Ini kan budaya kita gitu kan, ikon kita. Tetap ada nilai yang harus dijaga gitu ya, Dang ya. Nilai-nilainya tradisinya memang harus dijaga, terus boleh sih dikembangkan kayak apapun di YouTube. Boleh. Silakan. Tapi betul kecil Dang Rudi tadi, pengemasan dan penempatannya itu harus pas. Jadi jangan asik lah tradisi sendiri hilang gitu gara-gara kita terlalu boleh dikecek bebas sih. Sebenarnya ada batasan-batasan juga, tapi yang tergantung kita yang masih seperti apa. Jadi tetap kita angkat tradisinya, nilai tradisinya itu memang harus ada. Kemanapun ikut dol dibawa, tetap tradisinya memang harus diangkat. Nilai utama ini harus tetap dipertahankan. Tradisi dol itu dipertahankan dulu. Nah, yang lain silakan untuk menambahkan, dikembangkan dalam bentuk apapun silakan. Tapi nilai tradisi ini jangan sampai hilang. Nah, kebanyakan sekarang orang udah mulai lupa dengan tradisi itu sendiri gitu. Akhirnya kasihkan, akhirnya tradisinya hilang. Jadi sebenarnya kalau untuk di nasional bahkan ke luar negeri, orang pengen lihatnya dol. Karena orang tahunya itu sebagai sebuah tradisi. Nah betul. Nah akhirnya kan dol ini bisa punya nilai jual yang bisa kita tawarkan kemanapun itu. Kalau kita harus bisa menjaga tradisi dol itu sendiri seperti apa. Kita bisa membuat. Boleh sih, nah, yang saya sampaikan tadi dikembangkan atau digabungkan dengan alat musik silakan, tapi tradisinya jangan hilang. Oke, itu poin yang sangat penting bahwa terserah mau mengembangkannya seperti apa, sekreatif mungkin, tapi yang harus kita jaga adalah nilai tradisi tadi, karena orang mengenalnya dol, alat musik dol ini sebagai sebuah tradisi dari Provinsi Bengkulu ini sendiri. Oke, Dang, kita tutup dengan pesan sekaligus harapan berkaitan dengan tema kita hari ini Tabuhan Dol. Dang Ferry, Tuan. Pesan saya deke seluruh anak-anak muda terutama, tema anak-anak muda, cintailah kebudayaan kita, terutama kebudayaan kita tabot atau musik tradisi dol atau tarian-tarian tradisi yang ada di Kota Bengkulu. Cintailah, kembangkanlah, dan banggalah akan tradisi yang ada di daerah itu masing-masing. Karena yang bisa menjaga dan melestarikan kebudayaanku kalau bukan anak. Jadi pesan saya itu tadi, harapan saya kepada semua pihak, apalagi kita komunitas Sanggar Iko yang ada di Kota Bengkulu, sebenarnya tidak banyak sih, tidak neko-neko sebenarnya. Lebih memperhatikan, tolong bantu kami. Sanggar-sanggar Iko kan intinya kan dana boleh dikecil, dana kok dana kantor sendiri. Marit lah kadang tuh kan. Ngarepkan job-job dari ya ada orang ngasih job seperti apa. Tapi kalau memang ada bantuan dari pemerintah daerah khususnya untuk bisa
kami bisa mengembangkan lagi sanggar-sanggar yang ada di Kota Bengkulu bisa lebih berkembang lagi. Tolong fasilitasi kami terutama tempat pelatihan betul kecil Bang Rudi tadi. Terus ada sih bantuan dana atau seperti apa sih bentuknya dari maaf kecil pemangku kebijakan seperti maaf ngomong tolong perhatikan kami. Iya. Karena kami sanggar-sanggar yang ada di Kota Bengkulu kami kok yang melestarikan kebudayaan. Betul. Kalau kami udah hilang, mungkin bisa jadi kebudayaanku jadi hilang. Betul, betul. Sudah pasti malah dan kalau tidak ada yang melestarikan, tidak ada yang melanjutkan siapa karena lagi? Kami kok maaf omong. Saya kok bukan orang yang seperti apa, dak. Kami kok terutama yang pelaku-pelaku seni itu atau yang sanggar-sanggar itu rata-rata kerjanya tuh ada yang kuli bangunan, ada yang buruh harian, kasih kecintaan akan kebudayaan itu nah. Mereka tetap mau mengembangkan kebudayaan itu. Jadi Artinya itu panggilan hati ya. karena memang kalau ikut sayang loh, sayang. Seperti event Tabot sekarang ini kan, antusias sanggar-sanggar yang ada bahkan sampai ke luar daerah pun pengen ikut itu loh. Jadi benar-benar pengen menjaga kebudayaan. Nanti pemerintah, baik lagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan, tolong perhatikan kami agak. Jangan dikit lah, lebih lah kalau baca. Lebih ekstra dari sebelum-sebelumnya lah ya, Dang ya. Nah itu, tolong bantu kami biar seni atau kebudayaan ini bisa berkembang lebih lagi. Supaya nanti anak cucu kita tetap bisa melihat, dan melestarikan gitu loh. kebudayaan kita. Dang, Rudi. Jadi kalau pribadi saya berpendapat harapan ke depan kita tetap jaga pelestarian budaya kita Bengkulu. Apalagi ini menyangkut dol. Dol ini ikon Bengkulu. Jangan sampai diambil daerah lain. Mari kita jaga, kita lestarikan. Terus kembali lagi dengan pemerintah, perhatikan kami yang ingin memajukan budaya Bengkulu. Itu aja sebenarnya, nggak banyak-banyak. Oke, Dang. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu, Dang. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ini intinya adalah pesan yang saya dapat petik dalam obrolan kita pada sore hari ini. Kalau bukan kita yang melestarikan adat dan budaya ini, siapa lagi? Jangan sampai terputus generasinya ya, Dang ya. Kalau sempat terputus satu generasi dalam melestarikan ini, mungkin nanti anak cucu kita tidak akan mengenal lagi ini dol ini apa sebenarnya. Nah, jangan sampai tentu kita tidak menginginkan hal seperti itu. Kita ingin anak cucu kita nantinya ke depan tetap dapat melestarikan dan tetap dapat menyaksikan tradisi asli dari Provinsi Bengkulu. Dan akhirnya pemirsa, saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.